Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen, yaitu Bapak Satria Wiguna, Master Pendidikan. Yang saya banggakan kawan-kawan yang pada kesempatan ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak lupa pula kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Seiring dalam berjalannya waktu, sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam memang tidak bisa lepas dari waktu tertentu yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa dan tonggak-tonggak sejarah sebagai pengikat. Oleh karena itu, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Orde Lama akan berbeda dengan tahun 1965 sampai sekarang yang lebih dikenal dengan Orde Baru. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, perubahan-perubahan di berbagai aspek telah terjadi. Tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pemerintahan, perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. B. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan ke sekolah-sekolah umum, maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkan surat keputusan bersama antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum, baik negeri dan swasta yang berada di bawah kementerian. C. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Memang sejak tahun 1906 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik. Pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang 1945, melaksanakan secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kuat dan struktur organisasi pemerintahan masyarakat pada umumnya. D. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Adanya peluang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang mengatur pelanggaran suatu sistem pendidikan nasional yang sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang 1945.
melalui perjalanan yang cukup panjang sejak 1945 sampai tahun 1989. Tampaknya undang-undang tersebut juga merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang selama ini masih berjalan. Kemudian pasal 47 terutama ayat 2 yang dinyatakan bahwa ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Dengan pasal pendidikan dengan pasal ini satu satuan pendidikan Islam baik berada dalam jalur maupun di luar jalur sistem pendidikan. Sehubungan dengan satuan pendidikan yang berciri khas ini, pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 4 Ayat 3 yang menegaskan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, masing-masing madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Dengan demikian, madrasah diakui sama dengan sekolah umum dan merupakan satuan pendidikan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Demikian yang dapat saya paparkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Kepada Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.